Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Aska Adela dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu tentang Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return, di mana NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Sedangkan untuk Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Itu untuk penjelasannya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Ini mesin A dengan modal 28 juta, tingkat bunga 15%, dan mesin B dengan modal 32 juta dengan bunga 15%. Untuk rumus cash inflow yaitu sama dengan ambil dari yang kemarin, kemudian enter, lalu kita tarik. Setelah itu, untuk rumus diskon vektor yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kunci, kurung tutup, pangkat N. Pangkat N. N itu tahun. Dan kita tarik. Rumus present value-nya yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Total present value yaitu sama dengan tosum Kemudian untuk present value-nya, net present value dengan rumus sama dengan total present value dikurangi modal. Untuk mesin B, rumusnya sama saja seperti mesin A, tidak ada perubahan. Kecuali di mesin B ada tambahan nilai sisa. Sama dengan 1 tambah tingkat bunga, kunci, kurung tutup, pangkat tahun atau N. Untuk diskon vektor, kita bisa saja mengcopy dari mesin A karena sama. Total present value sama dengan autosum. Ini yang membedakan dari mesin A. Sama dengan nilai residunya. Kita lihat dulu ya nilai residunya itu berapa? 5 juta. Berarti rumusnya sama dengan 5E6, di mana arti 6 ini yaitu angka 0 di 5 juta, dinilai 5 juta. 5E6 kali kurung tutup 1 ditambah tingkat bunga
kurung tutup, pangkat N atau tahun. Nah, untuk net present value-nya yaitu sama dengan kurung tutup total present value dikurangi modal kurung tutup ditambah nilai sisa. Tuh untuk hasilnya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa net present value mesin A lebih layak diinvestasikan. Kemudian kita ke IRR mesin A. Untuk cash inflow-nya sama dengan cash inflow mesin A untuk diskon faktornya yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kunci dengan 4 kurung tutup pangkat tahun. Untuk present value-nya yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Dan kita tarik. Present cash inflow-nya yaitu sama dengan autosum. Untuk net present value atau NPV yaitu sama dengan total present cash inflow dikurangi modal. Yang ini cash inflow sama diskon faktornya juga sama dengan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga pangkat tahun. Untuk present value-nya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Total present value kita autosum. Dan net present value-nya yaitu sama dengan total present value dikurangi modal. Untuk NPV di sini kita rubah jadi K0 menjadi 0 dengan cara kita merubah tingkat bunga dengan angka 38,9533 di 0. Untuk IRR aktualnya yaitu sama dengan tingkat bunga dan IRR estimasinya yaitu sama dengan 15%. Maka untuk keputusannya yaitu sama dengan jika IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, maka keputusannya diterima. Jika tidak, ditolak. Nah,
Di sini IRR aktualnya lebih besar, maka keputusannya diterima ya. Oke, selanjutnya kita ke IRR mesin B. Nah, untuk IRR mesin B dengan modal 32 juta dengan tingkat bunga 15%. Cash inflow-nya yaitu sama dengan tarik diskon faktornya sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat tahun kemudian tarik. Untuk present value-nya itu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Untuk present cash inflow-nya yaitu kita menggunakan rumus auto sum. Ini sama saja rumusnya. Kita ambil dari sini. Kemudian tarik. Diskon faktor juga sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kunci pangkat tahun. Untuk present value-nya yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Untuk total kita auto sum saja. Untuk net present value-nya sama dengan present cash inflow dikurangi modal. Ini juga sama. Untuk net present value ini kita akan rubah menjadi 0 dengan cara ubah tingkat bunganya dengan nilai 27,6904. Nah, ini mendekati angka 0 ya. Atau 27 coba. Tadi yang lebih mendekati ya. 28. Minus. Berarti yang tadi ya, yang mendekati angka 0. Tuh. Untuk IRR aktualnya itu sama dengan 10%. Untuk IRR estimasinya 15%. Nah, untuk keputusannya yaitu sama dengan jika
IRR aktual lebih besar dari IRR estimasi, maka keputusannya diterima, jika tidak ditolak. Ini untuk keputusan terakhirnya. Nah, di sini IRR aktualnya lebih besar, maka keputusannya diterima. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.